Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ada ya. Sahabat Yazid, kali ini kita akan membuat vlog ya, tentang sejarah Masjid Al-Surah Serang yang diklaim sebagai aset Pemkot Serang. Masjid Agung Al-Surah Serang masuk pusaran sengketa klaim aset yang harus diserahkan ke pemerintah kota Serang. Seiring dengan pertikaian aset yang berlarut-larut dengan pemerintah kabupaten Pemkab Serang. Teman-teman sekalian, kita tidak akan membahas persengketaannya, tapi bagaimana tentang masjid ini. Mana sih sejarah tentang Masjid Al-Surah ini? Merupakan masjid yayasan Masjid Al-Surah. Selengkapnya ikutin dulu. Masjid ini dibangun setelah mantan Bupati Pandeglang, Raden Tumenggung Basudin Condronegoro, yaitu tahun 1870 sampai 1888. Beliau mewakafkan sebidang tanah yang lokasinya kini di Jalan Veteran Kota Serang. Jadi Bupati Pandeglang nih yang bangun ya awalnya. Sampai sekarang masih ada malahnya ya. Luar biasa ya. Tulus. Nama Al-Surah yang berarti perjuangan. Disematkan pada masjid ini tahun 1974. Jadi kita belum lahir. Saat Bupati Serang dijabat oleh Tubagus Suwandi. Sekarang udah meninggal ya. Masjid Agung bercirikan tradisi bangunan di Pulau Jawa, yakni bentuk atap limas tumpang tiga dan bentuk ruang dengan konsep pendopo terbuka, khas rumah joglo. Konsep terbuka ini membuat masjid berkesan ramah dan bersahaja. Konsep limasan tumpang tiga secara filosofis mengandung arti iman, Islam, dan ihsan. Oh, subhanallah. Di bagian atas terdapat memolo berupa keramik tanah liat terakota berbentuk angsa. Keindahan ruang dibentuk oleh tiang penyangga yang membentuk kolom-kolom. Terdapat 16 tiang. 16 tiang. 4 diantaranya merupakan tiang utama penyangga limas tertinggi. Dalam tradisi Jawa, keempat tiang tersebut merupakan soko guru. Di seluruh pangkal tiang terdapat bentuk labu. Oh, ada labunya, yang merupakan simbol kesuburan daerah Banten. Di Pandeglang juga ada bentuk labu ya. Waluh ya, betul. Itu bentuk kesuburan katanya. Waluh koneng. Tiang soko guru dengan tiang lainnya dibedakan dengan sabuk dari tembaga. Sabuk di tiang depan kiri bertulisan doa, merupakan tali ibadah. Sementara di tiang depan kanan bertuliskan sabar, merupakan daripada iman. Di sabuk tiang belakang kiri terukir kebersihan, merupakan bagian daripada iman.
Dan di tiang belakang kanan tertoreh kalimat sholat merupakan bagian dari iman. Keseluruhan tulisan adalah huruf Arab yang digunakan. Di bagian depan mihrab dihiasi lukisan kaligrafi dan aksen geometrik khas Islam dengan warna cenderung cerah. Di sisi mihrab terdapat mimbar dengan atap yang dipengaruhi gaya Cina. Masjid juga dilengkapi menara yang baru dibangun pada tahun 1956. Bentuk menara heksagonal dengan 3 undahan tengah dan atap terdiri dari 2 limasan dan memolo. Menara berfungsi sebagai tempat meletakkan pengeras suara untuk menyiarkan kumandang azan. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga digunakan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial. Untuk itu, masjid dilengkapi dengan fasilitas seperti balai kesehatan, pelayanan Baitul Mal wa Ta'wil sebagai wujud pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis syariah, serta sarana-sarana pembinaan remaja masjid. Masjid yang dikenal dengan Masjid Agung Serang pun merupakan simbol kerukunan umat beragama. Lokasi masjid diapit oleh 3 tempat ibadah umat Kristen, yaitu Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Bethel Indonesia Serang diisi belakang masjid, serta Gereja Katolik. Waduh, nggak bisa kesini. Bisa kan kesini? Nah ini. Setelah peristiwa G30 SPKI, Bupati Serang TB Suwandi merenovasi Masjid Agung Asyura dan diberi menara. Masjid ini kembali mengalami renovasi di tahun 1990 dan 1994, kemudian diresmikan Gubernur Jawa Barat Raden Nuryana. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1987, Kementerian HUM dan HAM meresmikan SK pengesahan Yayasan Masjid Asyura dengan pengelola aset seluruh masjid. Dalam SK itu disebut pimpinan yayasan adalah Dr. Andes Haji Panji Tirtayasa MSI. Itulah sekilas tentang sejarah Masjid Asyura yang akan kita kunjungi. Selamat berkunjung. Boleh berfoto tapi jangan terlalu norak ya. Dan selamat berzikir. Kunjungilah masjid-masjid Allah, banyak berzikir di dalamnya, banyak itikaf dan banyak melakukan takarub dengannya. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Barang siapa yang sering berkunjung ke masjid, sholat berjamaah, saksikan bahwa dia orang yang beriman. Betul dia itu orang yang beriman. Saksikan bahwa dia orang beriman. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Sampai jumpa lagi dengan Yazid channel YouTube. Jangan lupa like, subscribe, and share. Hai Pak Jamari, kapan-kapan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dijawab sih?